dia itu punya ketentuan-ketentuan khusus, misalkan dari makannya itu tidak boleh boros, tidak boleh istilahnya berpoya-poya. Terlihat kaya tapi sungguh sebenarnya tidak kaya gitu, karena dia tekanan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Dua Mata Jidul di program Ngalor Ngidul Bareng Jidul bersama saya Fandi. Saya Jidul. Ngalor Ngidul Bareng Jidul itu adalah program yang kita berdua ngobrolin seputar alam gaib yang ada di sekitar kita. Jadi gue mau cerita nih Dul hari ini. Kemarin kan gue ceritanya lagi di jalan, lapar tuh malam-malam kan. Karena ada satu tempat makan yang rame, gue pinggir aja. Gue pikir kan enak. Sampai tempatnya gue pesan makanan satu porsi karena gue sendirian itu malam. Pas gue makan kok biasa aja, tapi kok rame banget kan. Akhirnya gue kan bisa sedikit-sedikit tuh di dunia begitu kan. Maksudnya ngelihat hal-hal kayak gitu dulu. Gue coba tuh merem tuh bayangin. Lah kok jadi begini tempatnya, yang di mangkoknya ada. Jadi di gerobak dagangannya itu dulu, yang tempat dia nuang makanan itu dulu dan pocong dulu di pandangan gue nih, di hal yang gue lihat itu berarti bagian dari pesugihan dulu ya. Kalau pesugihan yang lo tahu tuh apa sih dulu? Kalau dari tempat makan ya apa sih yang lo tahu? Ya kalau dari tempat-tempat makanan itu justru istilahnya ada orang-orang dagang, orang-orang buka-buka usaha itu pasti ada punya pemikat ya, penarik. Gak semua tapi kan? Tapi nggak semua, tapi hampir semua itu dia punya penarik atau pemikat. Ya entah itu dalam bentuk benda, entah itu dalam bentuk makhluk, ya tergantung dari si pemilik tempat usaha itu untuk dia mengambil pemikat-pemikat dari hal-hal yang mistik ya gitu. Jadi kalau misalkan seperti yang lu lihat ya, itu istilahnya dia itu cuma sekedar untuk menarik dan memikat para pembeli ya, tapi arahnya sih bukan istilahnya dibilang pesugihan ya. Karena pesugihan itu kan harus pakai wadal atau tumbal ya, jadi setiap tahunnya dia harus memakan korban gitu. Tapi kalau sekedar tempat makan gitu enggak ya? Ada juga sih usaha-usaha yang juga, misal kayak harus memakan wadal atau tumbal ya ada juga. Tapi kalau warung-warung usaha kayak seperti itu ya dia sekedar adanya makhluk yang untuk menarik para pelanggan datang ke tempat itu. Tapi kan mungkin ya kalau kita lihat secara gaibnya ya ada aja penarik-penariknya itu seperti kalau yang gue tahu ada juga tuh yang kayak kuntilanak gitu, manggil-manggil gitu. Oh iya, jadi orang bawaannya pinggir aja. Apa namanya ya, manggil-manggil untuk. Oh jadi orang belok aja bawaannya, iya, mampir aja bawaannya. Harus mampir ke situ. Nah terus juga misalkan ada juga seperti kayak orang-orang yang memakai makhluk gaib dengan tampilan makhluk gaib itu bagus, rapi, seorang perempuan gitu kan. Atau juga misalkan kebanyakan dari penarik-penarik itu seperti makhluk-makhluk kayak apa namanya ya, perempuan-perempuan. Jadi kalau buat penarik makhluknya itu ya perempuan gitu, bukannya misal kayak jin-jin kayak yang laki yang serem, enggak gitu. Tapi kemarin gue makan sih biasa aja, tapi kok rame gitu ya, karena itu kali tadi pancingan tadi mungkin ada yang manggil. Tapi yang gue bayangin malam itu tuh, lah ngapain diludahin nih dandang kuahnya begitu. Geli gue langsung taruh makanan gue udah. Ya biasanya kalau orang-orang yang make seperti itu ya ada salah satu alat masaknya lah disaratin yang disaratin juga itu. Istilahnya apa ya, dia itu dikhususin. Jadi semisal kayak kita entah diludahin lah, entah dikasih air seninya dia lah, entar bisa sampai kayak gitu ya? Bisa sampai kayak gitu kan.
Jadi entah istilahnya di kobok-kobok lah sama makhluk gaib kan kita istilahnya banyak cara buat istilahnya menjadikan makanan atau hidangan itu menjadi terasa sedap, terasa enak gitu. Padahal ya kalau misalkan kita istilahnya mau tes dengan baca bismillah aja ya Iya. makanan itu menjadi hambar Itu dia gitu. yang gue rasain, kok kagak enak gitu kan pas gue makan. Tapi ini kan masalah makanan. Pesugihan itu banyak macamnya juga kan. Kalau kita suka buka di internet juga pasti orang banyak tahu macam-macam pesugihan dan tumbal segala macam gitu dulu. Ya istilahnya namanya pesugihan sebetulnya kalau orang pesugihan itu kan waktu itu saya udah ngomong juga masalah pesugihan. Asal pesugihan itu asalnya jadi dari sugih ya, sugih itu kan kaya ya. Bahasa Kalau Jawa ya, kaya. bahasa Jawa sugih. Tapi kalau pesugihan pasti orang Jawa udah identik aja, wah itu udah nggak beres gitu. Iya, Pesugihan udah identiknya sama istilahnya bersekutu dengan Jin, makhluk jin, Iblis, ya. iblis itu. Ya pasti orang Jawa identiknya pesugihan dia Konotasi negatif aja. negatif aja konotasinya gitu. Jadi ya, istilahnya ya kita bisa dalam ngambil pengertian global kalau misalkan buka usaha, warung atau apapun kita istilahnya bersekutu dengan Tuhan, yaitu namanya bersekutu dengan selain itu bersekutu dengan makhluk gaib itu namanya pesugihan tetap itu. Walaupun istilahnya hanya sekedar istilahnya dengan makhluk gaib yang buat jadi penarik, ya itu tetap aja sih sebetulnya pesugihan juga itu. Kalau pesugihan orang buka usaha misalnya, usahanya nggak terlalu rame nih, emang rame usahanya, tapi kayaknya nggak mungkin gitu dari dagang yang dia cuma satu kotak dagangan tempat makan, kok bisa punya rumah gede banget. Duitnya emang dari orang yang beli apa ada cara lain yang dia berpura-pura dagang aja sih gitu? Kalau semacam kayak orang pesugihan yang misalkan punya warung, kios hanya kecil, itu kan cuman untuk mengalihkan pandangan orang aja supaya Dia punya usaha lo gitu ya? dia misalnya kayaknya dari usaha. Padahal kan kalau kita secara logikanya Hitung-hitungannya. masa iya dengan warung yang kecil Sepetak gitu ya? sepetak 3 kali 3 meter 3 meter persegi aja orang bisa kayak seperti itu kan gitu. Nah itu kan istilahnya emang rata-rata orang yang pesugihan itu untuk menutupi istilahnya pesugihannya ya harus dengan salah satunya ada usahanya kayak warung kecil lah atau istilahnya apa ya minjemin duit lah itu buat kelihatan istilahnya dia ada usahanya gitu. Emang tapi syarat dari pesugihan tuh kita harus punya usaha dulu berarti ya? Ya iya istilahnya untuk menutupi itulah menutupi pesugihannya gitu. Jadi jangan sampai terlalu Mencolok ya? mencolok Di rumah ketara doang di tapi depan duitnya banyak orang gitu. Emang kalau yang lo tahu beberapa macam pesugihan tuh apa dulu contohnya yang lo? Pesugihan sih banyak ya, kita miara tuyul aja itu bagian udah dari pesugihan. Babi ngepet pesugihan. Babi ngepet udah pesugihan. Terus pesugihan lagi kayak misal kita punya warung makan ini kayak tadi tuh ya. Nah, ada pemikat-pemikatnya itu ya pesugihan juga kan. Nah, terus juga kayak pesugihan kandang bubera juga kan banyak juga pesugihan. Terus pesugihan istilahnya kita harus bersetubuh dengan makhluk gaibnya itu kan pesugihan juga kan ada juga kan gitu banyak. Jadi ritualnya pada malam pertama nanti misalkan orang laki yang mau nuntut kekayaan dengan setan ya malam-malam tertentu ditentukan kamu harus bawa ini dan kita udah ada di situ sekitar jam 12 atau jam 1 ya nanti kita dalam posisi ya telanjang lonjong kan gitu nanti istilahnya nanti istilah bersetubuh dengan makhluk gaibnya berupa jin perempuan yang tampaknya cantik gitu kan. Nah dari hasil itu baru nanti kita dapat duit gitu. Nah, untuk selanjutnya jin perempuan ini minta tumbal seorang laki-laki yang muda gitu. Bisa aja dia setahun sekali, bisa dia 5 tahun sekali gitu. Tumbal itu perjanjiannya antara dia sama si jin itu bukan sama dukun itu ya? Enggak. Emang itu kita kalau gue nih ngelakuin pesugihan, gue bisa komunikasi sama jin gue itu berarti? Kalau kita pesugihan itu kan melalui juru kunci atau kunciannya. Pas kita minta pesugihan nih? Kunciannya sendiri itu enggak cukup dia putus menghubungkan
di saat kita mulai pertemuan aja. Tapi kalau maksud dan tujuan sampai ke dalamnya, si juru kunci itu nggak tahu menau gitu. Nggak urus juga. Nggak, iya. Intinya orang yang datang ke situ untuk mencari, meminta kekayaan kepada makhluk gaib, itu aja dia taunya. Atau penunggu, misalnya pohon yang dikeramatkan yang besar, atau batu yang besar ada penunggunya kan gitu. Itu aja dia taunya, dan dia untuk menyiapkan segala macam ritual untuk istilahnya menyambungkan antara kita dengan si makhluk gaib. Dia sih nggak sejauh nanti permasalahan nanti bakalan begini nggak tahu. Jadi ketika ketemu kuncen, kita di arenanya ketemu ya. Nanti perjanjiannya mau jadi tuyul, babi ngepet, itu udah nanti terserah kita sama jin ya, komunikasinya gimana. Iya, itulah. Ya kalau pesugihan ya sebenarnya ya apa namanya ya, tidak menguntungkan lah sifatnya. Hanya orang-orang yang istilahnya mengejar kekayaan duniawi ya, dan juga istilahnya mau menaikkan statusnya dia di masyarakat gitu. Dan bisa jadi karena istilahnya ya keimanannya udah rendah banget, jadi mau nggak mau mau cari duit secara pintas saja pesugihan. Tapi juga banyak orang yang pesugihan itu karena apa? Nekat. Dalam arti ya hidup susah di dunia kan gitu ya, keimanan yang nggak ada gitu. Jadi istilahnya modal nekat aja lah gitu, modal nekat. Tapi istilahnya juga dia nih karena istilahnya udah kuat tekadnya buat memperbaiki kehidupannya dengan jalan instan. Nah dia juga harus nyari modal, misalnya sekitar 2,5 juta untuk beli persyaratannya, ya mau nggak mau dijalanin. Gitu. Itu udah saking nekatnya gitu, modal nekat. Tapi semua pesugihan pasti minta tumbal tuh ya? Ya semua, nggak yang mana ada sih kalau misalkan kita aja istilahnya namanya orang kerja, ya. Nah otomatis harus dibayar kan gitu. Nah, ini jin yang bekerja, kita yang bayar. Kita yang bayar. Jadi ada pamrihnya ya, ada timbal baliknya antara si jin dengan orang yang bersekutu dengan jin itu. Jin akan memberikan uang, nah kita harus memberikan nyawa, itu harus ada punya timbal balik. Tapi selain tumbal, gue pernah dengar juga kabar yang kalau kita pesugihan tuh nggak boleh makan enak, nggak boleh tidur di kasur. Itu ada juga yang begitu tuh ya? Ya konsekuensi dari orang yang pesugihan itu istilahnya memang duitnya itu tidak bisa dinikmati seperti orang yang usaha kerja keras, karena dia itu punya ketentuan khusus, misalkan dari makannya itu tidak boleh boros, tidak boleh istilahnya berpoya-poya gitu. Jadi tujuan dari pesugihan ini ya istilahnya untuk istilahnya menyombongkan diri di masyarakat itu. Jadi gitu aja ya? Gitu aja. Mungkin karena sebelum pesugihan tuh hidupnya tertekan sama kondisi lingkungan, nggak punya duit gitu. Iya. Jadi mau nggak mau juga dia secara itu udah hukum pesugihan, hukum yang orang bersekutu dengan Tuhan ya. Bersekutu dengan jin, menyekutukan Tuhan ya, begitu dia istilahnya. Resikonya makannya sederhana lah, jauh dari kata enak-enak. Ya, terus juga istilah tidak bisa mempergunakan uang sekehendak hatinya kan gitu. Tapi dikasih fasilitas yang mewah, terlihat mewah, rumahnya besar, mobilnya banyak gitu. Dia juga istilahnya punya anak, istri, itu juga harus istilahnya diterapkan hidup yang hemat gitu. Hidup yang hemat, jangan seperti kebanyakan orang-orang anak-anak orang kaya gitu. Foya-foya, nggak ada tuh, nggak bisa begitu. Di kamusnya nggak ada tuh foya-foya. Kecuali dia mau istilahnya mau nyohor gitu, mau nyohor boleh. Itu emang udah anjuran dari, kalau mau misalkan mau menyombongkan diri, misalkan dia menyumbangkan di mana itu sah-sah aja gitu. Misalnya di Islam kan ada area Idul Adha tuh yang berkurban tuh bebas dia mau berapa banyak karena tujuannya ya itu. Tujuannya buat supaya pamer gitu. Tapi dia tidak boleh menikmati sama sekali gitu. Bahkan kalau mau nyumbang ke masjid berarti boleh dong kalau ada pamer. Boleh, karena pamer, tujuannya pamer gitu. Tapi dia
istilahnya ya tetap tidak boleh menikmati gitu. Dia boleh aja misalkan silahkan aja, ada yang memperbolehkan pesugihan itu, ada yang memperbolehkan dia boleh sampai pergi haji, terus sampai istilahnya apa namanya ya, tadi kayak korban sapi ya boleh, sah saja karena kan buat pamer. Kalau buat pamer itu silahkan aja, namanya setan kan. Nah, itu untuk tujuannya untuk sombongan itu. Dan kalau misalkan setan itu kan istilah apa namanya, menikmati makanan-makanan yang enak tidak diperbolehkan karena setan juga kan makanannya nggak enak-enak kan gitu. Iya, masa gue nggak makan enak, lo makan enak gitu. Gitu. Tapi namanya manusia kan kadang-kadang suka ada kepengennya tuh. Ketika dia ngelanggar pengen makanan enak, dilanggar sama dia, biasanya apa sih? Kalau orang pesugihan itu, ya kan, makan enaknya itu dia punya kesempatan di saat dia kondangan atau di tempat-tempat resepsi, dia diundang sama rekan-rekannya, sama teman-teman. Nah itulah kesempatan dia makan enak gitu. Kambing guling, sate kambing, ayam rendang segala macam. Nah itu silahkan makan karena apa? Bukan dia yang mengeluarkan duitnya, bukan dia mengeluarkan uangnya. Jadi dia mau nggak mau diperlukan banget kalau ada undangan resepsi pernikahan dia karena datang. Bisa makan enak karena ya? Disitulah dia makan enak gitu, bukan dari duitnya dia gitu. Nah dia juga misalnya kalau ke undangan gitu kan, nah misal ngasih angpau ke orang, kita kan nggak tahu angpaunya berapa. Iya, kalau angpaunya itu istilahnya dimasukin ke dalam kotak, nah dia pun ada konsekuensinya, tidak boleh gede ngasihnya. Terkecuali dia misalnya ya udah nanti misalnya kalau anak lu nikahan gua aja yang biayain. Nah, itu dia pasti begitu. Karena buat nyohor, nanti kan orang akan cerita tuh dia nikah anaknya yang ngeluarin biaya si A disumbangin gitu. Sama dia. Disumbangin sama si A gitu. Judulnya kalau menyumbang terus istilahnya apa namanya? Yang bergerak di sosial, dia paling cepat dia. Tapi kalau secara pribadi orang ada minjem duit mah nggak bakal dikasih biasanya. Kalau orang pesugihan itu jangankan istilahnya ke orang istilahnya ke teman gitu, ke teman kita butuh minjem duit atau minta duit lah, itu nggak bakalan. Nah, jangankan teman, saudaranya aja, saudara sendiri itu, saudara kakaknya atau adeknya nggak bakalan ditolong. Jadi gitu. Teman-teman, kalau teman lu tajir, lu minjem duit nggak dikasih, berarti dia pesugihan dia. Itu kalau anak pesugihan risikonya begitu. Karena kalau dilanggar ada resikonya pasti. Ada resikonya gitu. Semisal ada misalnya langgaran pertama dia dikasih SP, surat peringatan pertama. Bukan surat peringatan pertama, tapi bahkan teguran langsung. Itu kenapa kamu begini. Iya karena gini. Ya udah lain kali jangan diperbuat. 2 kali misalnya ditegur lagi kami. Nah, ketiga kalinya nanti kita dikasih tindakan sama si jinnya ini, entah kita istilahnya kaki kita sebelah lumpuh lah gitu. Oh, buat beberapa waktu gitu ya. Tapi nanti selang beberapa bulan, selang beberapa minggu sembuh lagi. Itu akibat dari kamu begini itu. Jadi orang pesugihan itu ya kalau boleh dibilang terlihat kaya, tapi sungguh sebenarnya tidak kaya gitu. Karena dia tekanan batin. Yang pesugihan ya sebetulnya nggak kaya gitu. Kaya. Terlihat kaya. Karena ya tertekan sebetulnya. Dan dia itu kalau misalkan ada saudaranya atau kawannya yang istilahnya dekat, nah dia baru akan memberikan apa namanya uangnya terus dengan baik-baik, nggak taunya ada maunya gitu. Ke arah tumbal itu ya. Itu. Nah misalnya gue ini pesugihan ini kan karena Pandi berteman sama gue, kalau misalkan Pandi deket banget, enak banget, mau aja gitu ya, dikasih duit sekian, oke. Pandi tolong ini mau, ini tolong ini mau, nggak lama, kan, siapa bilang si Tandi pelit kan gitu. Menurut gue Tandi mau baik, Jidul mau baik gitu ya. Ya gitu, nah pada akhirnya si Pandi ini lama-lama pancingan, nah deket, nah udah kena gitu. Ya kebanyakan sih pesugihan itu karena dia buka usaha, misalkan buka apa namanya kios apa warung apa namanya itu satu apa
eh, tempat usaha, bisa bikin apaan, mebel atau apa. Kan banyak tuh pekerjaannya, ada 15 iya, orang, iya, ada apalagi 20 orang. kalau tingkat gede kayak pabrik tuh ya Itu. gitu. Jadi kalau misalnya kita pesugihan itu pesugihan yang luar biasa, kita memakan tumbal, ya harus ada pekerja yang lumayan, misal minnya itu pekerjaannya misalnya 7 orang atau 15 orang. Jadi nanti kalau salah satu mau diambil tumbal itu nggak ketara. Karena kan dengan istilahnya awal-awalnya pekerja dari 7 orang salah satunya mengalami sakit. Oh, biasanya dari sakit ya? Demam. Bisa mendadak juga nggak sih? Dia nggak biasanya nggak mendadak. Nggak mendadak meninggalnya. Karena kan istilah apa namanya, makhluk gaib yaitu juga kan Punya cara ya, strategi dia ya. strategi Menipu daya ya, seolah-olah sakit. seolah-olah sakit gitu. Padahal kan awal-awalnya digerogotin dulu, misalnya apanya gitu, badannya merasa meriang, panas dingin. Nah itu kan secara nggak langsung, secara non fisiknya, secara gaibnya dia itu lagi digigitin gitu, digerogotin gitu, diisap-isap darahnya pelan-pelan gitu, lama-lama jatuh ambruk, ya udah nanti diambil tuh gitu. Itu prosesnya nggak lama, proses paling lama juga 2 minggu langsung meninggal ya. Atau paling cepatnya seminggu meninggal itu. Jadi banyaklah istilahnya kalau misalnya pesugihan itu istilahnya caranya dalam dia ngambil tumbalnya gitu. Jadi dia selain tidak boleh makan seenaknya, terus dia juga harus buka usaha. Terus juga dia harus istilahnya memiliki apa namanya ya, karyawan. Kalau dia nggak punya karyawan, dia harus keluarga. Dan bisa jadi juga misalkan dia awal-awalnya nggak punya karyawan, nggak punya temen, ya bisa jadi nanti anaknya sendiri lah kan Anak kandungnya ya. Anak kandungnya Juga sendiri. itu bener tuh mitosnya, kalau makin anak kandung yang paling disayang, makin gede nilainya. Nilainya makin besar.